Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 19 Januari 2022, Pekan Biasa kedua. Hari ini kita memasuki hari kedua Pekan Doa Sedunia. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab pertama Samuel bab 17 ayat 32 sampai 33, ayat 37 dan ayat 40 sampai 51. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang Tuhan yang berpihak kepada yang kecil, yang sederhana, orang-orang berdosa yang dianggap remeh, yang dihina oleh pada umumnya manusia. Orang yang kecil dan sederhana yang biasa dihina, tetapi yang tetap percaya pada Tuhan, Tuhan berada di pihak mereka. Hal ini nampak jelas dalam bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini. Daud adalah seorang yang masih sangat muda, yang baru saja diurapi oleh Samuel untuk menggantikan Saul sebagai raja orang Israel. Daud harus berhadapan dengan bangsa Filistin yang dikomandoi oleh Goliat. Nah, ketika Daud memberitahukan hal itu kepada Saul, Saul sedikit meremehkan Daud dengan berkata kepada Daud, Goliat adalah seorang yang punya pengalaman dalam bertempur, dalam berperang. Karena sejak mudanya ia sudah terbiasa dengan itu. Dan Goliat adalah seorang yang sangat kuat. Dengan itu Saul sesungguhnya mau mengatakan kepada Daud, sebenarnya tidak perlu melawan Goliat, karena Goliat akan mengalahkan dia. Itu yang sesungguhnya berada di balik kata-kata Saul. Artinya Saul sedikit meremehkan Daud. Mungkin juga sedikit ada perasaan tidak enak kepada Daud yang akhirnya diurapi menggantikan Saul sebagai raja orang Israel. Tetapi ketika mendengar kata-kata Saul seperti itu, Daud hebat juga. Dia tidak ciut. Dia tetap tegar. Karena dia punya keyakinan bahwa Allah akan menolong dia. Allah yang telah memilih dan mengurapi dia akan menolong dia menghadapi Goliat yang katanya luar biasa itu. Dan bacaan pertama juga pada akhirnya menegaskan Daud akhirnya mengalahkan Goliat. Goliat sejak berhadapan dengan Daud menghina, menganggap remeh Daud. Bahkan dia mengutuki Daud. Tetapi Daud menghadapi Goliat dengan berkata, Allah akan menolong dia. Dan memang benar, Allah mengalahkan Goliat melalui kemampuan yang sangat sederhana dari Daud. Daud akhirnya memenggal kepala Goliat. Saudari dan saudara terkasih,
Ini cerita bacaan pertama yang sekali lagi memperlihatkan Allah berpihak kepada orang yang kecil dan sederhana, orang yang sering dihina, tetapi yang tetap mempercayakan hidupnya, kekuatannya pada Allah sendiri. Hal yang sama juga diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Orang-orang sakit pada umumnya dianggap sebagai orang berdosa. Sakit penyakit yang dihadapinya atau yang dialaminya atau yang dimilikinya itu karena dosa-dosa mereka. Demikian pemikiran yang ada dalam perjanjian lama atau katakanlah sebelum Yesus. Karena itu orang-orang yang sakit adalah orang-orang yang berdosa. Karena itu pandangan bangsa Israel atau orang-orang Israel pada umumnya, secara khusus mereka yang sering beroposisi dengan Yesus, ahli Taurat, orang Farisi misalnya, menganggap orang yang sakit adalah orang berdosa yang harus disingkirkan. Demikian juga yang mereka harapkan dari Yesus, supaya Yesus tidak berpihak kepada orang-orang sakit seperti itu. Namun yang Yesus perlihatkan dalam bacaan Injil hari ini adalah sikap Allah yang tetap berpihak kepada orang kecil dan sederhana, orang berdosa yang sering dihina dan diejek, dianggap tidak berguna dan dikucilkan dalam masyarakat. Lagi-lagi Allah dalam diri Yesus berpihak kepada orang yang lemah, seperti orang yang mati sebelah tangannya dalam bacaan Injil hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih, menjadi orang beriman berarti menghidupi sikap Allah yang biasa diperlihatkan di dalam kitab suci. Kita sering mendengar bukan yang namanya option for the poor, berpihak kepada yang kecil. Itu sikap Allah. Dan bagi kita orang beriman, saya dan Anda, kita sekalian, kalau kita mengatakan kita adalah orang beriman, kita mesti menghidupi sikap Allah seperti itu. Sikap Allah yang menjadi sangat nyata dalam sikap Yesus Kristus. Maka kita pun harus berpihak kepada orang yang kecil dan sederhana, yang hidupnya seluruhnya hanya bergantung pada Allah dan kerahimannya. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Kita adalah orang beriman, tapi apakah kita mengikuti sikap Allah, sikap Tuhan, sikap Yesus Kristus yang biasa berpihak kepada orang kecil dan sederhana? Atau jangan sampai kita memakai kesempatan atau berada di pihak yang kecil dan sederhana dan mempergunakan mereka, memakai mereka untuk kepentingan kita dan bukan untuk kepentingan orang kecil dan sederhana itu. Banyak kali dalam keseharian orang mengatasnamakan orang kecil untuk mendapat keuntungan. Orang mengatasnamakan misalnya panti asuhan, orang mengatasnamakan kelompok orang yang terkena bencana dan lain-lain sebagainya. Tetapi ada juga, walaupun tidak semua, ada juga orang yang memakai atau mengatasnamakan orang-orang kecil dalam tanda petik untuk kepentingan mereka sendiri. Kelihatan mereka berada atau berpihak pada orang kecil, tetapi mereka sesungguhnya mencari keuntungan dari orang kecil itu. Mereka sering memakai dan menggunakan itu sebagai serana, orang kecil sebagai serana untuk membuli, untuk membohongi kelompok orang yang lain yang punya kebaikan hati, kemurahan hati untuk menolong orang-orang kecil. Tetapi sesungguhnya sasarannya untuk kepentingan pribadi. Saudari dan saudara terkasih, jangan sampai kita menggunakan orang-orang kecil, membuli mereka, memakai kesempatan atas nama orang kecil untuk mendapat keuntungan bagi diri kita sendiri.
Sikap yang seperti itu tidak mencerminkan sama sekali sikap Allah yang berpihak kepada orang-orang kecil. Tuhan memberkati.